Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah full stop untuk chapter 1060. Di sini sebagian besar alur ceritanya sudah terlihat dan ini adalah chapter yang sangat menarik sekali karena Im Sama muncul lagi di chapter ini. Oke lah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai pembahasannya. Judul chapternya adalah Impian Luffy. Ya, di chapter ini Luffy menyatakan impiannya kepada seluruh kru bajak laut topi jerami. Kemudian ada juga color spread yang menunjukkan bajak laut topi jerami sedang duduk di atas boneka beruang salju. Posisi mereka terlihat menarik, di mana Luffy ada di tengah, lalu Zoro dan Sanji berada di samping kanan dan samping kiri Luffy. Tampaknya color spread ini mau mendamaikan fans Zoro dan fansnya Sanji, karena keduanya terlihat seperti sayap-sayapnya Luffy. Sementara itu untuk Jinbe berada di bagian belakang bersama dengan Franky dan Usopp. Oke, kita masuk ke bagian ceritanya. Di sini ada Robin yang diperlihatkan sedang membaca koran. Lalu dia menemukan informasi tentang insiden yang melibatkan Sabo, Raja Cobra, dan Putri Vivi. Para kru topi jerami berusaha memahami situasi yang terjadi karena mereka sudah bertemu dengan Sabo dan juga Raja Cobra. Tentunya hal seperti itu sulit untuk dimengerti. Sementara itu Luffy langsung tidak percaya dengan isi berita itu dan Luffy menyatakan itu adalah berita yang salah. Lalu Luffy juga mengatakan jika tujuan Sabo itu adalah untuk membebaskan orang-orang. Lalu Sabo juga tidak mungkin telah menghabisi Raja Cobra. Robin yang pernah bersama dengan Revo Army juga membenarkan hal itu. Menurutnya tujuan Revo Army itu bukan untuk menghabisi raja-raja, tetapi langsung kepada pemerintah dunia dan para Tenryubito. Nah, isi berita yang tertulis di koran adalah sebagai berikut. Organisasi Revo Army telah menyatakan perlawanan terhadap Tenryubito. Sabo sang kepala stafnya telah menghabisi Raja Cobra dan saat ini Putri Vivi masih menghilang. Nah, selanjutnya Luffy mengungkapkan apa tujuan dan impiannya. Di sini para kru topi jerami memberikan responnya. Dimulai dari Zoro. Hah? Jinbe, apa yang kau katakan barusan? Nami, Brook, yohohoho, sangat menyenangkan. Usopp, tidak, kau itu. Franky, wah bagus sekali, terbaik. Sanji, hei Chopper, coba periksa apa isi kepalanya. Chopper, wah. Ya, selanjutnya setelah itu Luffy berniat pergi ke Alabasta untuk menolong Vivi, tapi Zoro mencegahnya. Menurut Zoro, Vivi tidak berada di Alabasta. Lalu setelah itu Luffy malah akan pergi ke Mariejoa dan lagi-lagi Zoro tidak setuju dengan hal itu. Akhirnya Luffy, Nami, Chopper, dan Sanji mengejek Zoro karena dia tidak mau menolong Vivi. Selanjutnya ada scene yang menunjukkan kerajaan Lulusia. Di sini raja dan putrinya terlihat tidak sedang baik-baik saja. Mereka seperti sedang diikat dan di hadapannya ada pasukan yang bersenjata. Sepertinya telah terjadi pemberontakan di kerajaan itu. Kemudian ada scene tentang Sabo. Di sini kepala staf Revo Army itu sedang melakukan sambungan denden musi dan dia mengatakan sedang berada di kerajaan Lulusia. Sabo pun digambarkan dengan ekspresi yang panik dan dia juga terlihat mengalami beberapa luka. Lalu setelah itu Sabo mengatakan bahwa dia telah melihat seseorang duduk di tahta kosong. Nah, setelah itu kita beralih ke lokasi Im Sama. Im Sama masih diperlihatkan dalam wujud siluet dan hanya satu matanya saja yang diperlihatkan. Lalu Im Sama memegang sebuah peta dan kemudian dia mencoret peta itu. Nah, yang dicoret Im Sama adalah wilayah kerajaan Lulusia. Shin pun langsung berganti ke wilayah kerajaan itu. Di sini langit kerajaan Lulusia langsung bergejolak dan mengeluarkan awan hitam. Ya, bisa dikatakan seperti peristiwa akan munculnya naga Kaido.
Lalu setelah itu muncul cahaya yang sangat terang dari arah langit yang membuat silau para penduduk di sana. Im Sama pun kembali diperlihatkan dengan matanya yang terbuka lebar, dan kali ini tetap satu bagian mata saja yang diperlihatkan. Nah, selanjutnya mata para penduduk terlihat sangat terkejut ketika melihat ke arah langit. Dan tak lama kemudian muncul serangan petir atau laser dari langit yang langsung mengarah ke tanah. Serangan itu sangat dahsyat, kerajaan Lulusia pun diperlihatkan hancur. Keadaan Sabu di sini belum dikonfirmasi, tapi yang terlihat ketika serangan itu datang, Sabu masih berada di kerajaan Lulusia, dan Sabu juga tampak terkejut ketika melihat serangan itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke lokasi bajak laut topi jerami. Di sini mereka sampai di wilayah musim dingin. Terlihat ada salju dan hembusan angin dingin. Jinbe berusaha mengemudikan kapal dengan baik sambil mendengar arahan dari Nami. Lalu tak lama kemudian Luffy yang berada di depan kapal melihat adanya pusaran salju yang besar, yang besarnya berkali-kali lipat dari kapal Sanigo. Brook terlihat kaget dengan pusaran salju sebesar itu. Nami dan Jinbe pun berusaha untuk menghindarinya karena tentu akan bahaya jika sampai mengenainya. Tapi tampaknya untuk menghindar pun susah. Akhirnya Zoro mencabut pedangnya dan dia memotong pusaran salju yang besar itu. Kemudian dari kejauhan Usopp melihat ada seorang anak di tengah salju. Para kru topi jerami pun berusaha untuk menolongnya. Nah, ternyata anak kecil itu adalah Jewelry Bonnie yang menggunakan kemampuan Devil Fruits-nya untuk berubah menjadi anak-anak. Di sini Bonnie terlihat kedinginan dan sepertinya dia juga demam. Bonnie diperkenalkan dengan harga buronan 320 juta berry. Ya, sampai di sini aja pembahasan full shop untuk chapter kali ini. Jika ada tambahan, saran dan komentar bisa ditulis pada kolom komentar. Dan nantikan segmen real review dari Mimin ya, karena tentu chapter ini sangat menarik untuk dikupas. Yosa, Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Show.